Becak motor adalah transportasi gabungan antara becak kayu dengan motor. Kesan saya menikmati suasana kota Jogja dengan mengendarai kendaraan becak motor, menurut saya lebih bisa menikmati suasana yang ada di sekitar sini dan juga bisa lebih rileks, lebih santai untuk jalan-jalan. Saya sendiri belum pernah menggunakan becak motor karena saya pribadi lebih nyaman untuk menggunakan becak kayu sampai saat ini. Kenapa saya menggunakan becak bentor? Karena saya tidak punya aplikasi. HP saya HP jadul. Saya Bapak Antoro, tinggal di perumahan Gosari Blok 5, Pajangan. Saya mengemudi becak mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Nama saya Pak Yanto, tinggal di Kampung Yanten, masuk wilayah Bantul. Keluarga saya ada anak 3. Aktivitas saya sebagai sopir betor. Nama saya Bapak Jumengin, bertempat tinggal di Dusun Bakal Pokok, RT 30. Saya beristri 1, beranak 4. Dan saya sebagai profesi penarik becak karena saya nggak punya keahlian lain, saya cuman lulusan dari SMP. Pekerjaan saya sebelum becak, saya dulu sempat kerja di salah satu dealer motor di Jogja. Saya keluar saya berpindah tambal ban sama bengkel itu sekitar 2 tahun itu. Habis itu baru saya terjun di becak. Itu aja kayak kebetulan saya benahi mesin becak kok disuruh ikut narik. Nah, sebelum saya narik becak Goes itu tahun 90-an itu saya kerjanya kernet atau kondektur bis perkotaan. Nah, lama-lama nggak boleh bis itu ya. Saya terus itu cari kerja ditawari teman saya, suruh narik becak aja soalnya susah cari kerja. Dari merunut Undang-Undang 22 tahun 2029 bahwa Undang-undang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk di dalamnya adalah transportasi di situ. Transportasi secara umum ini dipisahkan antara transportasi dalam trayek dan tidak dalam trayek. Nah, dalam trayek ini sudah jelas ada angkap, ada AKDP, ada angkutan perkotaan. Yang tidak dalam trayek ini banyak sekali, termasuk di dalamnya adalah angkutan pariwisata, kemudian taksi, kemudian yang sekarang marak adalah adanya taksi online atau kalau di
peraturan Menteri Perhubungan itu ada namanya angkutan sewa khusus. Di luar itu, karena angkutan umum semuanya diatur dengan menggunakan kendaraan bermotor. Nah, bagi yang kendaraan tidak bermotor, kita punya namanya peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang moda tradisional. Termasuk di situ ada becak kayuh dan andong. Ya, saya paham di Yogyakarta memang yang untuk prioritas untuk keistimewaan itu cuman becak kayuh sama andong. Betor ini atau becak motor ini adalah profesi yang tidak dilindungi oleh negara, atau kami menyebutnya sebagai homo sacer dengan meminjam istilah dari filosof Giorgio Agamben, bahwa homo sacer itu adalah orang yang hidup di suatu negara, suatu masyarakat, tetapi hak-haknya tidak ada. Jadi nggak ada perlindungan secara yuridis, atau si Giorgio Agamben itu menyebutnya sebagai unidentified subject. Nah, ketika dia menjadi subjek yang tidak teridentifikasi, maka dia nggak memperoleh perlindungan-perlindungan, tidak seperti becak kayuh ataupun andong. Saat ini jumlah becak motor sekitar 95% dari total becak yang ada di DIY. Sementara itu, sebagian besar pengemudi becak motor adalah dulunya pengemudi becak kayuh yang mengubah becak kayuh mereka menjadi becak motor. Alasan mengubah becak kayuh ke becak motor diantaranya karena faktor usia dan juga salah satu cara bertahan di tengah persaingan dengan transportasi online. Dari tahun 85 itu becak kayuh, berhenti tahun 2015. Setelah itu saya mencoba itu kredit becak motor. Pada waktu becak motornya dari teman saya itu belinya 2.500.000. Dari tahun 90 saya nggues pakai betor tahun 2005. Dulu awal mula becak goes ke betor itu saya beli mesin motor seharga 1,5 juta. Itu buat pemasangannya saya ke tukang las, bengkel las. Biaya pemasangan itu ya sekitar 500-an, Mas. Motor-motor yang dipakai itu kemarin rata-rata motor-motor lama, Mas, itu. Dari motor yang tahun 75 itu sampai 80. Makanya awal-awal itu kan kita juga, teman-teman becak juga takut, Mas, kalau pakai motor yang baru masih harganya masih mahal, apalagi kita nanti dikira mosok motor baru obat becak, dikira sama petugas nanti dikira motor bodong, kita juga kena masalah. Kita memang melihat bahwa ada beberapa saudara-saudara kita yang melakukan usahanya di bidang transportasi tradisional. Dulunya dia adalah pelaku becak kayuh. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kemampuan fisik mereka juga sudah mulai turun, sehingga mereka berkreativitas untuk mengawinkan antara becak dengan motor. Nah, ini yang menjadi polemik di kita, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Namun demikian, kita memang tidak melakukan pembiaran. Karena kita juga tahu kenapa mereka beralih ke bentor. Kalau belum legal itu benar, becak motor belum dilegalkan. Tapi juga tidak dilarang. Itu masih tarik ulur, Mas, dari pihak pemerintah. Lah, bentor ini agak rumit persoalannya. Dia mau masuk di wilayah moda tradisional becak, tapi dia bermotor.
Tetapi mau masuk kendaraan bermotor, dia tidak memenuhi syarat sebagai kendaraan umum untuk bisa dilakukan untuk melayani masyarakat. Ya, pada waktu itu saya menjalankan becak motor itu saya betulnya mau tertib. Maka dari itu saya becak motor itu nomornya itu saya pasang di belakang. Pada waktu saya mau berangkat itu di jalan saya dipegang sama Pak Polisi. Alasannya karena ini bukan motor, ini becak. Maka dari itu dari Pak Polisi nomornya suruh lepas. Kalau kena tilang belum Mas, tapi dari pihak kepolisian sendiri juga toleransinya juga besar, juga bagus. Kalau pas ada operasi itu teman-teman becak disuruh balik. Sebetulnya tarif becak kayu sama becak motor itu sama, tapi kebanyakan sekarang ini memilih becak motor karena jangkauannya lebih jauh. Dan pengalaman saya waktu saya menjalankan becak goes, saya menawari tamu wisatawan untuk naik becak goes saya, dia nggak mau. Dan dia memilih becak motor dengan alasan dia kasihan. Saya biasa mangkal di Jalan Dagen dekat Malioboro. Kebanyakan tamu-tamu hotel di sekitar situ milih pakai Betor Mas kalau jalan-jalan. Di Jogja itu mungkin sekarang sudah becak motor itu sudah banyak sekali. Dan itu ada yang ngetua nih Pak, becak motor itu. Pertama itu ada paguyubannya yang pokok, itu yang mengurusi semua becak motor yang ada di Jakarta. Yang kedua, dari semua itu banyakkan punya kelompok sendiri-sendiri. Tiap hotel itu kan punya kelompok sendiri-sendiri. Para pemudi becak motor tergabung ke dalam paguyuban, salah satunya supaya anggotanya tertib dalam mencari penumpang. Ya, saya masuk paguyuban becak motor karena banyak sekali keuntungannya. Pertama, kalau saya ada masalah apa, nanti dari paguyuban semuanya bisa saling membantu. Yang kedua, di paguyuban itu saya rasa mungkin lebih baik karena sistemnya itu nanti sistem urutan. Ini antrian dari hotel, dari becak paguyuban becak Ibis Hotel. Ini antrian pertama ini yang datang paling pagi Mas. Paling pagi masak antriannya dulu. Nanti satu hari sampai paling lama sampai jam 12 malam lah. Kita jam 12 malam itu nanti selesai semua. Besok pagi juga pasang antri seperti ini yang datang paling pagi sendiri. Pasang antri nanti seterusnya muter terus gitu aja setiap harinya gitu terus. Sesama paguyuban kita sering sekali tolong menolong Mas. Nanti kalau teman ada yang apa, kita katakanlah teman ada yang keluarganya kena musibah apa gitu, kita nanti teman-teman di paguyuban atau di sub itu nanti kita mengumpulkan dana sendiri. Kalau enggak kita di sub itu ada dana sosial, kita nanti dikasihkan ke teman kita yang kena musibah itu, sama nanti teman-teman pada iuran itu entah 10.000, 5.000, barangkali ada yang lebih banyak lagi itu nanti kita kumpulkan, kita datang ke tempat teman-teman yang kena musibah baru kita sampaikan itu. Ya, saya sebagai driver becak motor sekarang ini persaingannya terlalu berat. Kalau dulu Betor masih sedikit Mas, jadi cari penumpang masih enak. Kebanyakan itu dari teman-teman yang dulunya sering becak, mungkin ya penghasilannya mungkin sangat kurang sekali.
lalu dia cari pekerjaan lain, apakah dari ke tempat tukang batu apa di pembangunan itu, nggak tahu. Tapi becak musiman itu biasanya itu keluarnya kalau cuman hari rame aja. Di paguyuban juga ada musiman, cuma kerjanya setiap Sabtu atau Minggu itu tiap datang dari teman-teman paguyuban. Tapi kalau yang di musiman setiap bukan anggota kami itu kalau mau mencari nafkah di tempat kita dia juga merasa sungkan. Saya pengemudi bentor tidak masuk dalam anggota bentor, sehingga saya kalau setiap sore ke Malioboro sudah semingkir, tahu dirilah supaya haknya yang berorganisasi. Saya di luar Malioboro kalau mangkal, begitulah. Jangan dikira kalau sudah pakai motor itu gampang mencari penumpang, gampang memperoleh rezeki gitu ya. Itu sama sulitnya dengan yang lain-lain karena harus berkompetisi dengan moda transportasi lain. Terutama sekarang dengan munculnya moda transportasi yang menggunakan aplikasi, di mana yang menggunakan aplikasi itu harganya bisa menjadi lebih murah. Pendapatan sebagai penarik bentor nggak pasti, kadang dapat, kadang enggak. Makanya istri saya juga bantu kerja laundry. Kalau cuman mengandalkan hasil dari penumpang, nganter penumpang becak itu kebanyakan jarang sekali nganter. Seringkali saat disuruh kenalan saya di Jogja itu ya pekerjaan apapun saya lakukan. Ya sering untuk bersih-bersih rumah, kadangkala untuk membenahi rumah itu tetap saya lakukan. Yang penting saya pergi dari rumah mencari hasil itu nanti saya bisa bawa sedikit uang untuk keperluan keluarga saya. Saya kalau kerja itu ya belum tentu dapat uang, Mas. Sering blong itu kalau berangkat pagi sampai sore itu blong. Ya, jadi kepedulian kami adalah untuk mendorong agar pihak berwenang, pihak berwajib atau pemerintah itu mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan eksistensi becak motor ini, karena bagaimanapun juga ini profesi yang dijalankan oleh warga negara Indonesia, yang warga negara itu kan punya perlindungan kalau warga negaranya. Nah, tinggal profesinya ini yang tidak punya perlindungan, sementara mereka hanya bisa melakukan itu karena untuk bekerja di bidang lain, di sektor lain, ya keahliannya tidak ada. Nah, oleh karena itu saya kira perlu ada regulasi. Harapan kami supaya bentor itu dilegalkan, kami cuma minta itu yang gimana, mau pakai mesin apa, pokoknya ya biar kami bisa kerja dengan tenang. Harapan saya dari pemerintah, mudah-mudahan karena satu-satunya alat yang untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga saya cuman becak motor, maka dari itu saya minta dari pemerintah, mudah-mudahan becak motor bisa segera dilegalkan. Nah, inginnya kita sih teman-teman becak kita di kayak perda ya, kita dikasih aturan daerah itu kita dapat legalitas dari entah dari daerah aja, itu kan kita udah lumayan, Mas. Seiring dengan itu upaya-upaya akan kita lakukan untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang sekarang sedang melakukan usahanya dengan bentornya, dengan membuat sebuah prototipe itu yang tetap nuansanya adalah becak kayu tetapi dengan tenaga alternatif. Tenaga alternatifnya apa? Jadi becak itu memang harus dikayuh untuk memunculkan tenaga alternatif listrik, nanti disimpan di dalam baterai. Itu pun sebetulnya kita agak keluar juga dari Perda 5 2016, karena di Perda 5 2016 itu sudah secara jelas menyebutkan bahwa di situ adalah hanya
becak kayu dan andong. Maka untuk menutup celah itu, kami sekarang dalam proses membuat draft peraturan gubernur untuk bisa mewadahi becak kayu dengan tenaga alternatif itu.